Yo, kembali lagi bersama kami berdua Iya dong, dengan berdua dong. Adit. Vanessa. Yes, ini adalah episode kedua kita. Yes, of course. Yeah. Buat semuanya, Happy New Happy New Year. Year, guys. Selamat tahun baru 2026. Kita tinggalkan semua di 2025. Yes, tinggalkan semua yang lama. Biasanya kan banyak konten-konten baru tuh di TikTok. Apa? Happy New Year. Bukan, yang Apa itu loh, yang 2025 Januari apa gitu, enggak sih, enggak kan? Oh, yang tiap tren itu tiap tren per bulan. Iya enggak sih? Kalau aku lihat di TikTok kok banyak sih yang bikin kayak gitu ya. FYP kok nggak gitu ya? Kayak apa sih? Apa sih ngomongnya? Bola yo. Yes, pokoknya iku lah. Ngerti toh maksudku, Rek? Jadi kayak sing 2025 itu ngapain aja. Jadi dia foto video dimasukin. Oh, dams. Ya semacam dam lah. Walah. Ya. Kalian bikin juga enggak ya. gitu? Kalau aku sih enggak yo. Kayaknya buat yang FOMO aja. Saya yang FOMO pasti buat, nggak mungkin enggak. Ya sekali lagi Happy New Year ya, semoga di tahun 2026 ini bisa menjadi lebih baik ya, meskipun tiap tahun ngomong segitu terus. Semoga lebih baik, tapi tahun depan semoga lebih baik lagi. Tapi tahun ini 2026 kalian harus follow kita. Iya, lebih baik. Subscribe kita, share juga, pokoknya yes. Support lah ya, support kita, support kami berdua ya. Itu mungkin yang beda, ditambahin sedikit lah ya, nyumbang dikit lah. Nyumbang. Yang penting ada. Aku itu tahun baru itu kemarin tahun baru ngapain? Aku tahun baru seperti 2 tahun sebelumnya, yaitu menari. Oh, mencari cuan. Cari cuan. Karena cari cuan di tahun baru, agar rezekinya lebih lancar. Itu malam tahun barunya? Iya, pas malam tahun barunya. Oh, gitu. Lah kalau aku beda. Aku tahun barunya. Tahun barunya. Jadi enggak. Jadi bukan pas tahun barunya. Jadi lebih ke hari tanggal 1 itu show. Oh, berarti yang hari tahun baru show. Iya, jadi kayak terus melekan gitu, terus bangun siang gitu gak bisa karena siang sudah show. 31-nya show juga. 31-nya show juga. Terus bedanya tahun baru dan tidak enggak ada sih, karena mungkin malamnya ya, malamnya pergantian tahun. Nah, detik-detik pergantian tahun itu aja mungkin yang dirayakan sama teman-teman, keluarga gitu. Kalau kamu mungkin nge-show, terus habis gitu, yeay tahun baru, tapi show lagi gitu. Ya lebih ke situ sih. Karena show-nya itu siang. Jadi kalau hari biasa sama weekend itu beda. Jadi ada 3 kali show sama 2 kali show gitu. Live show gitu kan. Ya. Beda beberapa kali show-nya doang. Ya, tapi kalau kamu kan malamnya, pergantian tahunnya. Oh, jadi pestanya. Ya, jadi pestanya ya kayak benar-benar kayak night-nya gitu loh. Apa gitu namanya? Makanya kita kayak Kandan Olenyu. Olehnya kandan nggak sih? Gak tahu. Makanya ya narinya tuh waktu malamnya kayak anggap aja jam 7 jam 8 lah. Nggak tahu sih, nggak lihat jam soalnya ya. Terus habis gitu nanti ya pas waktu mau detik-detik countdown-nya kan di situ tetap tuh. Kita ya kayak hitung bareng sama orang-orang di sana kayak 10, 9, Happy New Year gitu. Terus sudah. Berarti nggak sama keluarga, berarti sama teman-teman. Iya, sama orang-orang nggak kenal juga. Tapi enak nggak sih malam tahun baru? Tahun baru itu menurutku kalau job tahun baru itu biasanya harganya double nggak sih? Enggak tak? Setauku loh ya, soalnya aku pernah ditawarin kayak mau gak job tahun baru? Soalnya tahun baru toh. Iya, soalnya biasanya kan kita mengorbankan waktu yang sama keluarga. Kita harus senang-senang, tapi kita harus mencari uang yang ngejob. Real. Should be ya, harusnya gitu sih. Kalau misalnya tidak double, aku balik nih meja nih. Kalau aku nggak double, soalnya nggak malam tahun baru. Ya waktu hari yang apa aja kayak hari biasa. Iya hari biasa, cuman itu tanggal merah gitu aja. Iya sih. Jadi kayak public holiday lah. Iya. Tetap yang menghibur orang-orang lah. Iya tetap ngejob, karena jobnya kan di mall, jadi harus menyesuaikan ya wis kontrak sehari 2 kali sama 3 kali gitu. Betul. Kalau kalian itu biasa nih opo? Biasanya kan sama teman-teman lah ya. Kalau kembang api gitu. Iya, kembang api. Iya. Barbecue. Barbecue. Tapi biasanya identik kalau tahun baru itu apa?
resolusi nggak sih? Nggak. Iya, apalagi kan orang-orang kayak bilang kan resolusi tahun ini gitu. Jadi Nah. misalnya kita pindah ke 2026, berarti kayak resolusi tahun 2026 untuk menjadi apa ya? Kayak kata-kata New Year, New Me. Fred, Kayak gitu-gitu. New Year, New Me, New Year still the same me. Itu macam kayak gitu. Kamu bikin kayak gitu nggak? Aslinya, jujur ya, aku bukan tipikal yang kayak buat yang kayak gitu-gitu resolusi, karena aku selalu go with the flow. Cuma karena aku kayak udah disuruh buat harus membuat resolusi, jadi kayak mau nggak mau aku buat resolusi. Tapi kayak year by year kayak gitu. Jadi kayak misalnya orang kayak dulu tuh aku disuruh bikin resolusi, aku semangat kayak bikin misalnya tahun ini aku bikin 10 gitu ya. Apa aja 10. Iya, 10. Apa aja isi. Terus ya misalnya yang kecentang 7 kayak gitu-gitu. Jadi kayak makin lama jadi lama kayak malas bikin resolusi gitu loh. Oh, jadi 10-10-nya itu enggak terlaksana berarti? Enggak, ya cuma beberapa aja. Misalnya dari 10 aku cuma yang terlaksana 7. Terus itu kayak tiap tahun kan ya. Jadi kayak bikin ya wis lah seadanya aja. Yang penting bisa ke checklist, yang penting bisa terkabulkan gitu. Daripada bikin banyak tapi kayak bullshit kabeh. Iya, enggak kena kabeh tuh. Kalau aku sih lebih kayak ya wis lah go with the flow sama kayak kamu tadi, cuman nggak sing setiap tahun. Ya mungkin ada resolusi, cuman kan nggak kayak orang-orang banyak kan bikin resolusi kayak ditulis terus di apa ya? Bukan diumbar-umbar sih, kayak ya ditunjukin tahun ini aku ngapain. Nah, aku sih lebih kayak ya wis gak perlu ditulis, cuman kalau aku pribadi itu lebih kayak yo per periode. Jadi kayak aku jangka panjang. Iya, aku habis step ini aku ngapain ya, aku habis dapat sesuatu ini, target ini aku ngapain ya, gitu. Jadi lebih kayak nggak setiap tahun sih, ya ada setiap tahun lebih kayak tahun ini beli sepatu apa? Kayaknya itu bukan resolusi tapi kayak tiba-tiba. Lebih kayak hedon ya. Iya, tiba-tiba. Karena aku gitu sih, maksudnya kayak ya wes santai lah, karena aku bukan tipikal, aku orang yang ngeplan. Cuman nggak sing peluan, cuman nggak sing koar-koar. Ya wis pokoknya ya dikip sendiri lah. Karena kan kebanyakan kan orang-orang kayak resolusiku tahun ini rek ini aku gini. Mereka kadang-kadang kan juga ya tidak terjadi gitu, tapi ada yang terjadi juga, ada yang enggak. Cuman semendingan nggak usah ngomong, tapi terjadi. Tapi tiba-tiba terjadi kayak apresiasi lah. Ya, wis terjadi kayak tiba-tiba buka kafe gitu. Ini resolusiku tahun ini kayak wah kita lebih respect gitu daripada aku tahun ini mau apa diet, diet mau nurunin berat badan, tambah lemu. Jadi aku tahun ini punya pacar. Terus ternyata dia punya pacar sih. Ya punya pacar. 2 kali ganti pacar. Tapi kan punya. Benar. Kan punya. Kamu resolusinya tahun ini apa? Punya pacar? Kan kamu belum punya pacar? Enggak sih. Aku enggak. Alisa belum punya pacar, guys. Single, guys, single. Enggak, aku sikat. Bukan resolusi mau punya pacar ya. Okay. Mau hidup dengan damai dan sejahtera. Oh. Maksudnya? Ya kayak damai-damai aja, kayak hentikan perdramaan yang tidak jelas. Oh iya. Biasa lah, Gen Z kan banyak banget toh, kayak tiba-tiba drama muncul entah itu dari temen kuliah kayak atau temen sekitar yang dari luar kuliah kayak itu kan banyak toh. Jadi kayak cukup mau menjalankan hidup dengan ya soalnya kalau pacaran masih drama nggak sih? Enggak. Tergantung cowoknya. Kalau misalnya cowoknya mature enough dan bisa saling ngertiin, dua-duanya saling ngertiin, gak bakal drama sih. Setahu aku Gen Z enggak. No offense guys. Cuma setahu aku Gen Z itu apa ya? Ya drama nggak sih? Enggak lah. Maksudnya ya nggak semua, cuman ono lah sing kayak misalnya kayak yo. Ya temanku drama tentang sama pacarnya banyak. Gitu kayak yo. Nggak relate mungkin aku. Kayak karena dulu nggak ada kayak gitu-gitu mungkin ya. Zaman neko ke pacaran. Loh, istriku Gen Z. Cuman mungkin nggak relate itu karena apa namanya? Cara pacaranku mungkin ya. Maksudnya cara pacaran milenial kan? Iya, enggak, maksudnya kan koko kan umurnya juga
lebih tua jauh kan. Iya, Di feeling aku. tapi enggak, maksudnya enggak kayak menuntut harus gini gitu. Ngerti nggak sih? Kayak aku itu lebih bebas orangnya. Jadi kayak misalnya kayak apa mau kemana, terus bukan tipikal orang yang suka dikekang, kamu nggak boleh gini, kamu Iya, cuman asalkan ya ngomong lah, mesti kayak ngomong communication. Jadi communication is the key. Jadi enggak Iya. sing kalau anak-anak zaman dia enggak sih, temanku milenial juga sama pacarnya dulu yo. Kamu nggak boleh kesini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, kok juga sama kayak anak-anak Gen Z sekarang. Cuman bedanya yo dulu kan nggak seperti sekarang sih. Kamu dek mana? Kok gak ngabari saya? Kamu Iya, coba gini ya? gitu. Apa pap gitu dulu. Ya disuruh ngirim gambar, suruh video gitu. Lah pacarnya pinter. Pakai foto dan nyetok galeri banyak itu. Tapi bisa di anu pakai geotek ya. Gendeng sih. Kamu kalau pacaran sama aku bener geotek ya. Tahu nggak guys? Kalian geotek itu kita itu kan kita itu kemarin itu nyiapin itu guys, Porpro. Kan kita Vanessa ini atlet dari Jawa Timur. Surabaya. Dan aku pelatihnya. Nah, di sistemnya itu harus ada geotek. Geotek itu harus diambil foto waktu latihan dan itu ada jam, tanggal dan lokasi. Ya, nah, mungkin kalian yang sama pacar yang trust issue terus. Nah, wis lah. Solusi. Iya, pokoknya Find My iPhone bisa dimatiin loh. Iya dong, Find My bisa dimatiin atau apapun itulah, mau Snapchat, mau Instagram kan ada locationnya tuh sekarang. Nah, solusinya adalah geotek. Betul, pakai geotek. Minta pap sekarang juga pakai geotek kayak gitu. Pap tapi pakai geotek. Nah, itu pasti nggak bisa bujuk, kecuali dia premium ya, bisa diganti. Ini jam. Tapi kan lokasi nggak bisa bohong. Lokasi nggak bisa. Lokasi tetap nggak bisa bohong. Cuma bisa bohongin jam waktu aja. Sorry ya, kita nggak support yang main curang gitu-gitu jadi ya. Cuma ya. Apa? Makan. Gitu. Itu juga apa? Terjadi di zamanku. Cuman kalau dulu itu langsung telepon mungkin yo. Dulu itu zamanku apa ya, lebih ke telepon itu pakai headset gitu loh, wis ngomong sampai ya anak sekarang ngomongnya sleep call. Dulu juga sleep call. Ya sleep call sih. Aku sempat zamannya sleep call sih. Cuman yo nggak sampai sleep juga. Maksudnya yo sampai ngantuk yo wis dimatikan. Bukan sih kayak sampai 10 jam 17 iya, itu gendeng sih sampai baterai entek. Aku gak meletus HP. Nah, ya ampun, gila itu. Aku gak tahu faedahnya itu apa. Ya gak tahu. Janji. Aku gak pernah gitu soalnya. Aku bukan tipikal orang yang suka call. Bukan yang kayak misalnya kalau misalnya aku punya pacar gitu, kayak misalnya kayak ngomong kayak sayang kangen call yuk. Nggak suka yang call. Karena kayak selama masih chat bisa ya chat, atau enggak ya mending ketemu sekalian gitu. Terus kalau sampai misalnya dari sore itu lanjut lagi sampai siang besoknya tuh kayak woi ngapain woi, kayak ada yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya mereka call di HP, terus habis itu kayak HP-nya lowbat, ganti call lewat laptop, kayak sembelani itu. Iya makanya tiap hari video call lewat laptop apa enggak? Padahal belum tentu married yo. Nanti lewat married ketemu bendino bosen. Iya. Kayak malas mulai. Iya woy, kayak aku punya temen, dia tuh cerita kalau dia tuh dulu pernah pacaran sama pacarnya kan, terus habis itu kayak tiap malam tuh ya sleep call sampai baterai health-nya itu dari 100% berkurang jadi 90 atau 80-an gitu. Gara-gara ya sering sleep call sampai subuh. Terus kan ini toh HP ya pasti panas toh gara-gara call berjam-jam. Ya, pasti bisa juga sambil ngecas. Iya, kan sambil yang kan kayak panas toh. Terus habis itu akhirnya kayak pacaran 4 bulan terus putus, terus dia ngomong, "Ya tahu gitu aku enggak usah call BDE, mau takon ganti no baterai health." Bodoh. Lah kamu yang salah kok. Kamu dulu zaman pacaran sleep call ya mau, giliran putus ngamuk-ngamuk. Ya soalnya lucu ya tuh, mesti kayak kamu ngeliat ide pas tidur terus ngorok terus ngiler tonton. Iya kayak guys apa sih? Ngerti sih, maksudnya kayak ya smart aja lah, efisien lah, maksudnya kayak ya kamu yang sewajarnya. Iya, maksudnya yang sewajarnya. Pacaran boleh, sleep call ya aku nggak relate sih itu, nggak relate. Aku juga nggak relate tapi itu kalau sleep call. Tapi kalau misalnya apa ya? Oh, mungkin kayak ini loh, karena kan sekarang kan kadang ya kalau di TikTok kan Gen Z kan sering kayak hampir semua Gen Z pasti main TikTok kan. Bahkan Gen Alpha pun ya juga ada yang main TikTok toh. Gen Alpha itu sih kecil ya toh. 2010 atas nggak sih? Ya kak kok dari SMP. Iya. Itu sudah punya TikTok semua itu pasti. Itu ya kayak
ada kata-katanya itu standar TikTok kalau kau tahu. Jadi kayak mereka itu pacaran. Jadi kayak misal ngomong pacaran sesuai standar TikTok. Jadi kayak Ya misalnya apa standar ya TikTok orang-orang itu? kayak biasanya kan orang tuh ada yang nge-share kayak bikin konten kayak oh my god girls kayak look at my boyfriend if he want he would kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak apa aku lagi bad mood tapi dia mau nyamperin aku jauh-jauh dari rumahnya ke aku cuma buat ngasih coklat atau kayak just flowers karena just because kayak gitu-gitu loh. Jadi kan orang-orang kayak OMG me when ya aku kapan ya kayak I'm claiming this energy kayak gitu-gitu. Guys, gak semua yang ada di TikTok harus kalian contoh. Sorry ya, aku nggak relate belas sama bahasanya tadi. Kayak apa tadi? Apa because me when apa? Me when tuh kayak aku kapan ya kayak gitu loh. Apa sih? Lek ngomong gak jadi campur-campur tak kayak I lo nggak pernah gitu yo. Kayak I jijik, I nggak mau. Emang sih begitunya? Itu standar TikTok. Iya banyak banget. Jadi kayak orang-orang bilang pacaran sesuai standar TikTok kayak gitu-gitu. Ya kadang kayak ada yang saltiin, tapi ada yang setuju juga. Ya misalnya pro and kontra kayak gitu-gitu. Oh, ya mungkin kalian yang Aneh. tahun ini resolusinya punya pacar yo. Jadi nggak usah kayak ngono lah. Gak usah pakai biasa aja lah ya pacar, nggak usah dalam kurung standar TikTok gitu. Ya biasanya tahun baru itu soalnya banyak yang set boundaries baru. Jadi like kadang-kadang ada yang kebalikannya. Jadi kayak ada temanku itu dia kebalikannya. Oh aku tahun ini mau fokus karir. Aku nggak mau pacaran, aku nggak mau tapi aku mau langsung kayak misalnya ketemu someone cocok langsung ke orang married. tua langsung married kayak gitu. Itu ada juga. Jadi ya nggak. Tapi bagusnya ya itu tadi nggak keluar-keluar. Jadi tiba-tiba chat, guys aku punya pacar, aku udah lamaran gitu, aku tinjing, Iya. terus tiba-tiba married, ya terbukti lah, mesti kayak ya bagus sih, karena New Year, ya New Year New Me itu mungkin berlaku bagi orang-orang yang serius lah ya, mesti gak usah dikeluar-keluar lah, Iya betul. tulis aja di buku pribadimu, di diarimu, nah wis habis itu buktikan kepada teman-temanmu, soalnya New Year New Me gue biasanya New Year New Bullshit. Same bullshit. Ya New Year same bullshit gitu. Ya kadang-kadang yo apa lucu tapi ya itulah kenyataan ya. Itulah kenyataan. Kayak orang sekitar kita ya banyak yang kayak gitu toh. Nah makanya mungkin orang-orang sekitar yang mungkin tahun ini belum punya wish ya 2026 ya berdoa, ditulis, didoakan dan diusahakan supaya terjadi. Jadi nggak perlu koar-koar apalagi koar-koarnya di sosmed ya. Iya, sampai bikin story tiap hari. Nah, itu IG. Jadi ya wis pokoknya fokus terus kejarlah mimpi itu. Wah, jadi kayak aku tahun ini aku mau ngapain ya? Apa nih? Tahun ini aku mau